kejadian Bapayana yang hilang misterius di Cadas Pangeran. Aduh, ya. Oh, setelah kita kesurupan nih, ini jangan dimarahin. Oh, kalau bisa kamu selingkuhnya udah berhenti deh. Kayak gitu kan, pengennya mungkin kayak gitu. Bisa jadi Saya gitu. ayam adu, ayam dari sana. Sehingga itu bohong. Iya. Oh, kalau bisa kamu jangan selingkuh aja, sayangi yang punya raga ini. Iya. Itu parah bener, sumpah parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat metal Lawang Geni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengucapkan salam silaturahmi dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan segala umurnya, juga dikasih rezeki yang berlimpah ganda dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada kali ini kami sebagai tim Lawang Geni akan membuat video klarifikasi tentang kejadian Bapayana yang hilang misterius di Cadas Pangeran. Aduh, ya, yang Cadas Pangeran. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja. Kemarin mungkin gimana ya, kita merasa khawatir juga sih sebenarnya, khawatir karena mungkin dari beberapa kalangan, apalagi petugas kepolisian juga tim SAR ikut mencari keberadaan Bapayana. Tapi mungkin dalam kejadian tersebut banyak hikmah yang dapat kita ambil. Kenapa kita membuat video klarifikasi ini? Karena mungkin lagi marak-maraknya di tiap media sosial banyak yang menghujat atau merendahkan satu sama lainnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya video kami ini bisa membangkitkan lagi rasa manusiawi kita terhadap sesama, bahwa segala sesuatu, setiap manusia pasti terkena ujian, pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Dan mungkin kekurangan kelebihan tersebut kalau kita kaitkan dengan kejadian kemarin, ya mungkin Payana lagi lagi punya suatu masalah sehingga mungkin ya Allah alam lah ya. Jadi sehingga ngambil kesimpulan seperti itu. Ya mungkin kita pun menyadari dan kita pun ya menganggapnya wajar lah ya, ketika ke teman-teman di publik mungkin banyak yang merasa tertipu akan adanya kejadian seperti ini, kejadian janggal seperti ini. Banyak yang membuat status seakan-akan ya begitulah ya, udah kita ketahui semua, ya wajar lah, wajar. Cuman dibalik kewajaran itu, ayo kita berusaha lagi menetralkan pikiran dan ego kita masing-masing agar ya kita jangan sampai membuat merendahkan orang gitu, merendahkan orang dan terus memicu sehingga banyak yang membuat lagi status-status atau video-video yang seakan-akan memang menghujat dan merendahkan orang lain. Kita saling memaafkan aja. Kita pun Lawang Geni merasa tidak menerima sebenarnya, cuman ya mau gimana lagi, cuman keadaannya udah seperti ini ya, kita berusaha memaafkan aja karena sesama manusia kita harus saling memaafkan.
karena manusia tempatnya salah. Betul. Begitu. Dan saya kalau memang harus ngobrol kemarin banyak yang masuk ya ke WhatsApp, ke inbox Facebook, ke Instagram. Oh, gimana kita tidak langsung mungkin bertanya-tanya, gimana kita tidak langsung ke lokasi mencari gitu, karena kita pun sebagai lawang geni masih banyak kecurigaan, banyak hal yang janggal, sehingga kita tidak ambil kesimpulan langsung ke TKP mencari gitu. Kita pelajari dulu, mungkin secara spiritual dan disesuaikan dengan logik gitu ya. Jadi banyak hal-hal janggal yang kita telusuri, yang kita pelajari, yang pada akhirnya mungkin teman-teman dari viewers, kenapa lawang geni nggak turun langsung ketika ada kejadian seperti ini? Justru kalau kita terlalu cepat menangani hal ini, mungkin ada yang lebih wajib untuk petugas yang menangani, maksudnya ada yang lebih wajib yang untuk ngambil sikap lebih dulu gitu maksudnya. Kita mah sebagai mungkin rakyat biasa yang memang sukarelawan untuk mencari, jadi tidak sok tahu untuk langsung ke TKP mencari gitu. Jadi kita harus banyak hal-hal yang harus kita pelajari gitu. Ya kalau kita misalkan ujung-ujungnya maksudnya gimana ya? Dengan deteksi kita, dengan penerawangan kita, kalau kita simpulkan terlalu cepat dan kita tidak bisa menyeimbangkan dengan mungkin orang-orang pada umumnya, mungkin nanti jadi salah kaprah yang terjadi akannya seperti kejadian seperti inilah gitu. Sebenarnya hari kedua pun lawang geni mau ikut serta membantu dengan sukarelawan ke TKP, tapi yaitu banyak hal yang kita pelajari secara logika, mungkin secara di luar daya nalar. Ya akhirnya dengan kita berembuk, alhasil semakin ada kecurigaan Kang Baim, Kang Hendra, untuk all tim lawang geni mencari ke sana. Tidak ya, tidak. Jadi kita pelajari semuanya dan alhasil ya itu semakin banyak curiga, dan kita pun Kang Hendra, Kang Baim sempat sempat ngobrol sama Cepi kameramen. Malahan ini dijadikan kalau istilah ini banyolan. Jadi ini sebenarnya didengarin dari voice note dan lain-lain. Ternyata bahwa ini sebenarnya serius. Terus dan hasil yang saya pelajari mungkin secara di luar daya nalar, dengan logikanya pun janggal gitu. Menurut saran Cepi, saran AF masuk dan lain-lain, sehingga ya udahlah, mendingan udah perwakilan aja. Mungkin kemarin Kang Baim, tapi nunggu aja nih semalam ini. Kalau misalkan memang masih belum ketemu, ya mau tidak mau kita langsung meluncur. Jadi antara taruhlah itu ya, terawangan dengan logika itu bertolak belakang gitu. Jadi mungkin secara taruhlah itu secara apa yang kita telusuri bentrok dengan apa yang telah terjadi gitu. Maksudnya ada kan secara mungkin terawangan ini kok banyak yang janggal. Terus nyatanya kok ini motor, helm, sama apalagi kan pada saat itu si pakaiannya, si bajunya udah dapat gitu kan ya. Jadi kita ini sebenarnya saya yang salah, terawangan saya yang salah, atau memang apa maksudnya atau memang benar gitu, atau memang benar ini yang terjadi gitu loh. Jadi saya bingung pada saat itu antara menyeimbangkan secara mungkin terawangan dengan kenyataannya berbeda gitu loh. Maksudnya kan kenyataannya kan itu bajunya udah ada. Nah di situ yang saya bingung, bajunya udah dapat, apalagi pakai anjing pelacak kan, udah dilacak, terus anjing si bajunya kan dapat, terus helm sama motornya memang ada di sana. Memang secara logika saya tidak mungkin Payana ini ada di Cirebon, mungkin pasti ada di lokasi gitu kan, secara
secara nalar nih, secara logika. Tapi kalau secara ini, secara penerawangan kan ini saya ragu gitu loh, ragu. Kenapa ragu? Karena hasil penerawangan dengan bukti yang sudah ada itu berbeda gitu loh. Ya maka dari itu saya tidak langsung ambil kesimpulan sama tim ya seperti itulah. Nah sebelum saya meneruskan, Kang Baim sama Kang Hendra ada yang mau diungkapin pada kejanggalan kemarin nggak kira-kira tuh? Kalau dari saya sih emang banyak ya, sama ke WA juga masuk, ada FB pribadi masuk, IG pun ada yang nge-DM. Tapi ya emang karena kita kan tim, jadi kesepakatan tim dulu. Jadi kita emang harus berembuk dulu. Kalau misalkan emang hasil dari pendeteksian dan penerawangan kita benar-benar fix ini, kalau misalkan emang terjadinya berbeda dengan yang maksudnya tuh yang udah terjadi seperti yang udah viral itu. Jadi kan kebanyakan orang mungkin dikait-kaitkan selalu dengan gaib. Nah makanya dari itu kita itu yang lebih utama dulu ya, dipelajari secara logika dulu gitu. Iya. Seperti itu. Dipelajari secara logika dulu. Setelah hasil logika tidak masuk akal ya baru kita mungkin sebisa kita ya. Iya. Mungkin ini kan secara pendeteksian dan versi kita ya Allah alam bisa, karena segala sesuatu apalagi kita layaknya manusia masih banyak kekurangan mungkin di mata Allah. Jadi saya tidak gegabah untuk mengungkapkan hasil deteksi gitu. Takutnya ya yang saat ini lagi viral-viralnya ada yang mengatain misalkan iya betul. Apa dikata-katain kayak naik ular kuning dan lain-lain. Ya kan setiap manusia, setiap orang mungkin banyak versi yang berbeda, mungkin penerawangan pun banyak yang berbeda. Yang namanya orang kan istilah Sundanya makan babaledogan aya nukeun aya nu teu. Jadi kita jangan gegabah untuk mengungkapkan hal itu. Betul. Gitu. Jadi kita sebagai tim Lawang Geni untuk perihal seperti ini, sebagaimanapun banyak yang nanya, Kang ini ada faktor gaibnya enggak? Ada ini, ya saya bingung menjawab karena saya meskipun udah agak sedikit tahu, tidak berani untuk mengungkapkan hal ini gitu loh. Tidak jauh beda dengan ada yang datang, misalkan pasien yang datang terus kemalingan. Ini yang malingnya ada di mana? Terus barangnya bisa kembali lagi nggak? Saya tidak berani mengungkapkan hal itu meskipun ada mungkin beberapa persen kami udah tahu gitu. Yang dikhawatirkan, yang ditakutkan bukti kita terhadap petugas kepolisian itu bingung. Takutnya kita yang disalahkan gitu. Nah itu mungkin ini edukasi juga buat teman-teman yang mungkin orang-orang indigo atau yang udah pinter deteksi. Jadi mungkin tidak sangat gampang, tidak sangat mudah untuk langsung dibicarakan ke publik, karena kan yang namanya publik itu ada yang menerima, ada yang tidak. Sesuatu keyakinan itu kan ada yang meyakini, ada yang tidak meyakini hal-hal seperti ini gitu loh. Terawang hanya terawangan gitu. Jadi kita yang lebih dipelajari tentang logikanya dulu gitu. Jadi kan kasihan sekarang banyak orang-orang yang dihujat. Janganlah ya, kita langsung dinetralkan lagi sugesti kita bahwa segala manusia mempunyai banyak kekurangan, kita harus saling memaafkan gitu. Ya mungkin ini saya doakan juga buat Pak Yana lain kali jangan seperti ini lagi gitu. Karena ini sudah melibatkan satu Nusantara merasa tertipu ya, merasa dia prank gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin saya mewakili tim Lawang Geni juga, sahabat Metal Lawang Geni semuanya, ayo kita belajar lagi, saling memaafkan. Karena mungkin Pak Yana pun mempunyai banyak kekurangan, kita pun sama mempunyai suatu banyak kekurangan. Oke, sekarang Kang Baim, apa yang mau diungkapin ke seperti yang tadi gitu yang dibilang sama Pak Eko sama Kak Hendra juga, banyak masukan ke WhatsApp saya. Kapan tim Lawang Geni mau terjun? Nah, jadi saya itu hanya saya aja perwakilan gitu kan ya, perwakilan rasa peduli saya sesama betul. orang Sumedang gitu kan, sama kasihan lah sama saudara gitu. Saya sampai ikut nyari ke pinggir sungai. Banyak ya, banyak. Alhamdulillah banyak yang mencari yang sukarelawan peduli sama Pak Yana tersebut gitu. Sampai jam berapa? Sampai malam lah kalau nggak salah. Ya ternyata hasilnya nggak ada gitu kan, belum ditemukan juga. Nah dari pelajaran ini
banyak hikmahnya yang saya dapat. Jadi kita lebih hati-hati lagi ya. Iya. Lebih berhati-hati lagi. Betul. Terus kalau masalah ular kuning kayak gitu, emang sih kalau gaib itu dimanapun ada pada dasarnya gitu. Ya mungkin ada kesalahannya juga karena skala manusia lah. Iya. Gitu. Belum tentu semuanya benar. Mungkin saat dideteksi di sana terlihat ada jin tersebut, ya mungkin itu yang terdeteksinya gitu. Ya mungkin yang dikhawatirkan kan ya seperti kebanyakan kan orang-orang yang awam itu dikaitkan langsung dengan si korban tersebut. Iya. Gitu. Padahal kan itu nggak boleh langsung dikaitkan tersebut. Tapi saya lihat alhamdulillah ya, dari beberapa orang spiritual datang ke TKP untuk berusaha mencari. Sangat peduli banget lah. Ya terima kasih, saya juga secara pribadi mewakili tim salut dengan respon yang sangat begitu antusias ketika mendengar langsung banyak warga dari mana-mana mencari ke TKP. Ya mungkin itu pelajaran bagi kita ya. Ketika ada suatu permasalahan sesama umat manusia, ya gerak cepat langsung menangani hal tersebut. Gerak cepat. Banyak itu mungkin dari Garut, apalagi dari tiap pelosok daerah Sumedang kan. Betul. Itu saya lihat dari pihak ormas pun ikut ya, ikut serta. Alhamdulillah itu suatu antusias yang sangat luar biasa ketika saudara kita sedang tertimpa suatu masalah, tertimpa suatu mungkin musibah, langsung gerak cepat kita meresponnya gitu, yaitu tidak dimiliki setiap orang loh. Betul. Punya rasa manusiawi seperti itu loh. Bahkan orang-orang yang peduli sama beliau itu kan belum kenal sama beliau. Iya. Gitu. Apalagi kan orang tuh mungkin dari Garut dari mana belum kenal, sangat apalagi peduli banget gitu. Tapi itu sangat cepat, rasa pedulinya kan tinggi. Wah itu luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak, apalagi mungkin petugas kepolisian yang memang udah poksinya ya, maksudnya Bapak polisi juga tim SAR, terima kasih banyak. Mudah-mudahan orang-orang yang mendoakan Pak Yana meskipun kita tertipu tidak jadi masalah. Tapi kemarin sempat lihat saya lagi tawasul di tempat, yang mendoakan di tempat terus mencari. Mudah-mudahan amal baik kalian, para orang-orang spiritual, warga yang memang menjadi sukarelawan, mudah-mudahan Allah membalas dengan berlimpah ganda atas kebaikan kalian, atas niat-niat kalian untuk mencari Pak Yana yang kita cari itu gitu. Ya, jadi ini saya lucu, kemarin banyak yang nanya ya gitu, gaibnya gini, nggak saya balas. Oh Kang, menurut saya nih, jadi banyak indigo online yang masuk ke saya nih. Masya Allah, ada yang pura-pura kesurupan itu. Apa maksudnya yang kesurupan itu kan? Kan kita mah nggak langsung ambil kesimpulan, pelajari aja dulu ini benar apa enggak gitu kan. Secara nalar dan di luar daya nalarnya kita pelajari dulu materinya seperti apa, bahan-bahannya yang kita pelajari apa aja gitu. Jadi sama aja, layaknya mungkin kayak polisi juga lah, maksudnya kayak polisi kan sebelum bertindak kan apa aja nih bukti yang akan kita pelajari gitu, maksudnya permasalahannya apa, terus kita pelajari dulu, nggak langsung ini benar sama itulah. Allah alam ya, Allah alam. Iya, Allah alam bisawab. Apalagi kan sesuatu yang memang di luar daya nalar manusia itu tidak mudah untuk kita cerna gitu. Karena banyak, hampir 90% orang-orang di luar sana ya tidak semuanya meyakini hal ini gitu. Kita jadi meskipun kita tahu, meskipun kita memang hasil deteksi kita seperti itu ya, mungkin kalau secara langsung diungkapin lah, mendingan kita dipelajari aja dulu gitu, tidak langsung diungkapin gitu. Ya makanya saya lucu dan mohon maaf bagi teman-teman, mungkin puluhan WhatsApp ke saya, ke pribadi saya, puluhan WhatsApp, puluhan inbox ke Facebooknya Lawang Geni. Kenapa saya bikin video klarifikasi ini? Mohon maaf, bukan saya tidak mau menjawab lah. Kalau saya jawab dari segi gaibnya yang ada nanti, nah seperti ini kan, yang dikhawatirkan seperti ini gitu. Puguh-puguh mah jelema di Cirebon
gaib anu di Salah gue. apa Salah. gaib di Cadas Pangeran disalahkan kan itu sangat jauh sekali bertolak Iya, belakangnya kan betul. itu antara nyatanya dengan hasil deteksinya gitu. Betul. Pokoknya yaitu kita hikmahnya sekarang jadi lebih berhati-hati lagi mungkin Iya. ini skenario Allah supaya kita menjadi pelajaran jadi pelajaran bagi kita gitu. Ini menjadi suatu pelajaran dari Allah agar berhati-hati lagi terus misalkan untuk kedepannya ketika ada permasalahan seperti ini ayo kita pelajari masing-masing bareng-bareng kalaupun itu memang hasil deteksi sendiri aja cari gitu. Iya, betul. Kalau jangan misalkan diungkapin apalagi di media sosial atau mulut ke mulut. Menurut saya di sini itu ada misalkan makhluk ini. Oh. Terus kalaupun memang iya menurut dia betul, cari aja sendiri atau 2-3 orang jangan sampai lu menurut saya gini-gini. Jadi kan kalau langsung ke publik akhirnya beda lah pandangan orang kan beda-beda gitu. Nggak sama lah intinya. Kecuali kalau lagi explore gitu kalau lagi penelusuran dan lain-lain kan itu beda lagi. Iya. Kan kalau ini tuh ada yang memang menunggu ketika hasilnya harus akurat gitu loh. Iya. Seperti orang kehilangan. Nah, ibaratnya kayak gini. Ketika ada orang ya kayak tadi kan pengibaratannya ketika ada orang kehilangan barangnya, otomatis kan sugesti dia pengennya si barang yang dia punya tuh balik lagi ke dirinya. Nanya nih mungkin ke orang pinter setelah kedeteksi, oh ini orangnya lagi jangan diungkapin sebenarnya. Itu takutnya ya kan rencana Allah kan Allah alam. Apakah mungkin secara deteksi kita bisa balik lagi akhirnya Gusti Allah tidak ngasih. Jadi kan liar ke orang nak itu mahal gitu kan. Jadi seperti itu mendingan lebih hati-hati lagi. Ya sama halnya seperti kayak Pak Yana ini kemarin sempat hilang Seperti yang itu. tadi lah kalau masalah gaibnya itu kan pada dasarnya gaib itu dimanapun ada. Iya, dimanapun ada dan Terus bangsa jin itu kan bisa apa? sangat jago sekali. Mencela putri apa gimana sih? Mentipu dayanya Mentipu ya. daya gitu. Sangat kelet sekali mentipu daya manusia. Mungkin itu saja ya, Kang Hendra. Iya. Apalagi ya yang kita bahas ya. Oh iya, Milik mahnya aja lah dari. kenapa kita tidak langsung gerak cepat menangani hal ini secara deteksi dan lain-lain lah ya? Karena udah terlalu banyak kita tertipu. Kenapa terlalu banyak? Saya kasih contoh satu. Pernah kejadian ya? Pernah kejadian dan sering kejadian. Ngobatin orang yang lagi kesurupan. Nih, pada saat itu di salah satu tempat itu udah hampir 17 orang spiritual menangani hal tersebut. Tidak sembuh-sembuh. Orang yang nih ceritanya gini Kang Hendra, kan tahu kan? Mas? Iya, tahu. Kan ikut juga. Lucu. Di salah satu daerah, saya tidak mau disebutkannya daerahnya daerah apa. Mungkin bagi teman-teman viewers setia Lawangan ini udah pasti tahu itu arahnya kemana nih obrolan saya. Nih pada suatu ketika ada yang ngebel ke saya, ada yang nelpon ke saya. Tim Lawangan ini bisa bantu kita nggak? Kenapa, ada apa? Ini ada yang kesurupan dari jam 7 sampai jam 12 lewat nggak sembuh-sembuh tuh. Nggak sembuh-sembuh tuh, apalagi di pinggir jalan. Nah, yang jadi respon gerak cepat saya datang ke lokasi tersebut, ternyata si yang kesurupan itu sudah memfitnah banyak orang. Saya makhluknya tinggi besar gini katanya. Terus yang mencelakakan di jalanan ini itu katanya faktor si ibu itu, karena si ibu itu muja. Itu yang pertama yang saya tidak menerima ya. Yang kedua, nah karena banyak yang celaka ini itu tuh ada yang buka toko di sono. Jadi memang ditunjuk langsung ke orangnya. Padahal dia itu bohongan. Banyak nih orang apa? Mungkin orang oknum supranatural nih, oknum dukun-dukun nih. Ada yang apa? Coba dengan gerakan-gerakan gagahnya mencabut apa si arwah apa si makhluk tersebut, akhirnya nggak sembuh-sembuh. Udah 17 orang berapa tadi? Ya sekian ya, kurang lebih 17 orang spiritual atau 17 orang mungkin oknum spiritual tersebut ngungkapnya yang macam-macam, malah diladenin.
iya ini tuh dari gua apa, ini dari gunung apa, ini nggak bakalan sembuh kalau syaratnya nggak dikasih katanya. Pada saat itu kalau nggak salah pengen apa, kopi hitam, terus pengen sate mentah dan lainnya, wallahu alam ya. Nah, saya liatin aja sama tim. Oke, ceritanya kita datang terus kita liatin aja. Terus udah capek mungkin semua, itu hampir kurang lebih puluhan dan mungkin ratusan orang ya, karena satu kampung tersebut semuanya datang. Satu kampung itu datang dan mungkin banyak dari berbagai macam daerah datang kalau pengen lihat ada yang kesurupan dengan gagahnya itu tidak bisa disembuhkan, padahal itu memang udah tua-tua banget yang orang-orang yang nolongnya gitu. Orang-orang ininya udah tua-tua banget gitu. Kok kenapa saya heran? Kok bisa gitu loh? Padahal saya udah tahu, ini bohongan nih. Karena apa yang terasa oleh saya tuh bener-bener, wah ini 100% bohongan nih. Karena setelah kita pelajari, lihat, udah saya coba di ini, wah ini bohongan nih. Oke, kita kalau misalkan memang gak sembuh-sembuh sampai jam sekian, kita tangani, kita langsung omongin aja ke orangnya yang kesurupan. Nah, setelah beres orang yang di sana menolongnya dengan mungkin bentuk doa dan lain-lain, gak sembuh-sembuh, saya kan kesel ngelihatnya. Kok sampai merepotkan banyak orang, terus memfitnah banyak orang. Di sanalah hati saya terketuk, sehingga saya respon cepat langsung menangani hal tersebut. Ketika itu saya coba maju ke depan. Saya mencoba membantu kali aja dari doa Allah supaya si teteh ini sembuh gitu loh. Langsung aja saya nggak doain, nggak dengan gerakan apa, enggak. Langsung aja saya bisikin ke telinganya. Istilah Sundanya, teh entos nanaonan entong kikituan gitu loh sebenarnya kalau pengen tahu. Udah, ngapain lo ngerepotin orang banyak, udah jangan kayak gini. Akhirnya dia diam. Saya nggak doain nggak apa-apa, cuma dibisikin aja ke telinganya langsung. Udah, ngapain bohong-bohongan, kasihan udah melibatkan banyak orang, kasihan udah direpotin, terus memfitnah orang. Dia diam aja, malah makin parah tuh ya Kang Hendra, kembali malah makin parah sehingga itu saya geplakin aja ke dia. Teteh, udah jangan bohong-bohongan, saya tahu. Gimana kalau memang kasih ancaman ya, sebagai soft terapi aja, kasih ancaman ke dia. Kalau teteh memang benar-benar kejadian terus tidak bisa diobatin, gimana tuh? Jangan bohong-bohongan. Semuanya pada diam. Sepi banget, nggak ada yang bunyi, satu mulut pun nggak ada. Semuanya, pokoknya orang yang berapa ratus di TKP itu nggak ada yang ngomong kan, Pak. Diam aja. Kok ini mungkin Eko dari Lawang Geni dan tim Lawang Geni kok berani-beraninya ngomong kayak gini. Diam aja. Ya memang nyatanya diam, si teteh itu kan diam, si teteh yang kesurupannya diam. Setelah saya kasih soft terapi kayak gitu. Udah, kalau misalkan memang iya nanti kejadian kamu nggak bisa diobatin gimana tuh? Udah, ayo jangan bohong-bohongan. Ayo sembuh. Akhirnya dia balik muka, buang muka. Setelah buang muka dia nangis ke bapaknya. Dan akhirnya di situ satu persatu oknum-oknum dukun tuh yang ngata-ngatain ada dari gunung, dari goa, dari mana makhluk yang tinggi besar, pada malu mungkin, pada malu. Tapi kan saya untuk menghindari omongan-omongan yang sehingga mencelakakan, kayak istilahnya ya pujian-pujian gak jelas, langsung aja balik ya kita sama tim. Udah, yang penting ini teteh nggak apa-apa dari tadi juga, kalian ketipu gitu. Semuanya pada bengong. Akhirnya kan kita juga malu sendiri ya, karena yang ngobatin itu kan udah tua-tua gitu. Kita kan anak kecil lah. Iya. Gitu. Jadi agak ada rasa malu juga. Nah, yang saya herankan itu kan mungkin tua boleh ya, tua, cuman dari perkataannya. Jadi perkataannya tuh mungkin ada yang lebih baik. Sekiranya kita belum tahu, jangan sayong kalau istilah Sunda gitu. Jangan sayong, jangan seakan-akan didramatisirkan. Oh, ini wujudnya tinggi besar, gini, ini nggak bakalan bisa disembuhkan, nggak bakalan bisa diobatin kalau misalkan syarat-syaratnya nggak terpenuhi gitu.
Ya itulah, saya dengan bahasa-bahasa itunya yang memang Iya. kurang Iya. apa? Ya kalau bisa lah Memfitnah gitu. kalau bisa lah Memfitnah. dipelajari lah sebaik mungkin, karena kan kalau kita pun tahu, memang tahu, jangan diungkapin gitu loh. Betul. Ya udah, kalau memang niat menyembuhkan, udah langsung sembuhkan aja gitu loh. Nah begitu, jadi itu pun bukan hanya sekali itu, lebih demi Allah ya, itu lebih dari 2 orang saya keprank kayak gitu. Tim Lawang Geni khususnya keprank kayak gitu. Si Dandi itu, Iya. mungkin kamu juga sama mengalami. Si Cepi waktu Oh, itu. betul, iya. Waktu kita ke Cibunut kan mau ngobatin orang yang lagi sakit Iya. non medis kan. Iya. Ada yang apa? Iya betul, di pinggir jalan. Di pinggir jalan Pinggir tuh. jalan. Sama itu pun pinggir jalan. Suami istri itu di situ. Ternyata udah loh, jangan bohong-bohongin kita. Kita dari tim Lawang Geni loh. Saya ungkap semua kan. Ternyata dia malah malu. Pas ditanya ke suami, ini ada apa Pak sebenarnya? WA-nya ketahuan selingkuh. Parah nggak tuh? Iya, Pura parah. kesurupan. Mungkin ini Kasihan. pasti ada yang lihat video ini, terus pelakunya ada Iya. melihat video ini. Pasti. Lain kali lu jangan bohong-bohongin publik loh, jangan bohong-bohongin orang-orang spiritual yang belum tahu apa-apa loh, kasihan loh. Gitu, orang niat membantu sehingga dipermalukan sama kamu yang memang oknum kesurupan itu. Nggak boleh, kasihan gitu loh. Di pinggir jalan itu. Di pinggir jalan, nggak tahu malu di pinggir jalan sehingga nggak ada yang bisa ngobatin. Setelah kita udah jangan bohong-bohong, ternyata sembuh sendiri, malah kayak yang malu kayak gitu. Tapi kan kita tidak oh kamu dulu enggak, saya pun manusiawi. Cuman saya nggak habis pikir kenapa kok orang Caranya gitu kan ya mungkin anggapan pengennya dia mungkin mindset kayak gini kan udah. Oh setelah kita kesurupan ini jangan dimarahin. Oh kalau bisa kamu selingkuhnya udah berhenti deh. Kayak gitu kan, pengennya mungkin Bisa kayak jadi. gitu. Bisa jadi Saya gitu. ayam dari sana. Sehingga itu bohong. Iya. Oh, kalau bisa kamu jangan selingkuh aja, sayangi yang punya raga ini. Itu aduh parah bener, sumpah parah. di pinggir jalan. Dan masih banyak fenomena-fenomena lain yang mungkin kita udah tertipu. Iya, jangan kan mengobati kan waktu explore juga Iya. sama. Iya. Waktu explore kan ada. Ini ceritanya banyak yang ngetes kayak gitu. Setelah tahu ngapain, masya Allah, kita tidak punya apa-apa, kita tidak merasa jadi orang hebat, tidak merasa orang kuat. Orang hebat, orang yang kuat itu ketika orang tersebut menolong sesamanya, gitu loh. Kalau kita memaafkan atau ketika kita membantu orang-orang yang lemah, baru itu orang-orang yang hebat. Iya. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang peduli akan sesama, peduli dengan sosial, gitu. Ya, contohnya kan seperti yang kejadian kemarin, banyak yang peduli. Iya. Benar. Jadi intinya kenapa kita tidak ambil langsung gerak cepat ke lokasi? Kita pelajari lebih baik lagi, lebih detail lagi. Ini benar faktor gaib bukan? Kita akan dipelajari arah spiritualnya, arah gaibnya. Kalaupun itu memang secara logika, kita sebelum membantu kan kita pelajari juga tentang logikanya secara detail. Bukti-buktinya apa, misalkan oh iya dengan menangisin itu kan kayak gini, apalagi kan dari tim Lawang Geni ada juga mungkin dari pihak-pihak petugas juga, jadi petugas keamanan juga, jadi mungkin sedikitnya tahu mana yang bohong, mana yang enggak, mungkin wallahu alam itu ada pelajarannya mungkin ketika membuka suatu kasus atau apa gitu. Jadi ya begitu, kita tidak sangat gegabah untuk menyimpulkan atau gerak cepat perihal seperti ini gitu, kejadian-kejadian seperti ini. Jangan selalu kait-kaitkan dengan gaib itu aja. Betul. Karena jin itu sangat luar biasa mentipu daya, yang berusaha mentipu daya manusia. Jadi banyak begitulah. Ya karena kan kemarin pun ada yang minta pendapat ke saya. Gimana pendapat Kang Eko tentang Pak Kuncen Cadas Pangeran? Mohon maaf karena beliau pun orang tua saya, beliau pun mungkin lebih tua dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bapak Kuncen Cadas Pangeran juga
tolong maafkan ke publik yang lain yang banyak yang sekarang kan melibatkan para kuncen-kuncen kan banyak, mungkin kuncen-kuncen Cadas Pangeran itu mungkin walau alam itu bukan cuma satu lah ya. Jadi terbawa jelek si pengaruhnya. Mungkin maksud Bapak Kuncen Cadas Pangeran itu benar, tapi versi mungkin Pak Kuncennya walau alam kan menurut orang pada umumnya apakah itu benar, dan mungkin walau alam itu di mata Allah versi Pak Kuncen dengan versi kita kan walau alam itu apakah benar apa tidak gitu. Dan intinya setiap manusia kan mempunyai suatu kehilapan, kekurangan. Betul. Begitu. Dimaafkan lah, saling memaafkan. Iya, jadi kalau bisa teman-teman netizen jangan lagi mengumbarkan bahwa Pak Kuncen Cadas Pangeran inilah itulah, udahlah kita maafkan saja apabila misalkan banyak yang kurang dari Pak Kuncen, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita pun sesama orang spiritual mengucapkan terima kasih dan berantusias tinggi ketika gerak cepat langsung ke lokasi menangani hal tersebut. Mungkin intinya mereka pun ingin membantu secara spiritual dan doa gitu, niat baik mereka. Saya tidak menyalahkan, cuman yang mungkin yang kalau bisa ketika ada sesuatu deteksi, apalagi ke orang kehilangan, terus orang yang kejadian seperti kemarin, jangan langsung menyimpulkan tentang gaibnya gitu. Kalaupun memang benar-benar terdeteksi oleh siapa orang spiritual tersebut, oke, cari langsung aja. Kalau niat membantu langsung cari aja, jangan langsung diutarakan ke publik gitu. Itu saja. Dan sekali lagi mohon dimaafkan ya Bapak Kuncen dan mungkin orang-orang beserta jajarannya yang ikut serta. Terus ada yang bapak-bapak pura-pura kesurupan. Arwahnya siapa? Pak Yana itu ya. Saya lihat karena ini banyak yang masuk kan ke saya, ada yang pura-pura, terus ada yang lagi jaro ya kemarin ya. Ada ikut, mungkin itu kan secara versi mereka. Karena kan gini, kenapa saya tidak menyalahkan Pak Kuncen dan lain-lain tentang deteksi. Kenapa deteksi seperti itu? Karena setiap manusia, setiap orang spiritual mempunyai sir dengan Tuhannya masing-masing, gitu. Mempunyai rahasia masing-masing dengan Tuhannya. Mungkin banyak versi-versi yang berbeda, banyak deteksi-deteksi yang berbeda. Ya maklum lah ya, maklum. Karena mungkin versi saya seperti ini, wallahu alam kan di mata Allah kan saya tidak tahu kan apakah mungkin Pak Kuncen yang benar di mata Allah kan wallahu alam. Apakah mungkin versi saya yang benar di mata Allah kan wallahu alam gitu. Jadi seperti itulah. Ya saya pun ketika lihat publikasi dari yang lain, ketika sudah ketemu di Cirebon, saya pun masya Allah pengen ketawa terbahak-bahak, kita ke prank gitu loh, kita ke prank. Untungnya kita langsung ambil kesimpulan, langsung ke TKP gitu. Hasil penerawangan saya gini, untung kayak gitu. Jadi ya alhasil seperti itu. Mungkin sekarang lagi diproses dari pihak polisian ya. Lagi proses, dicari tahu mungkin sebenarnya kronologisnya bagaimana gitu. Kalau bisa Pak Yana bikin video klarifikasi minta maaf kepada publik Nusantara semuanya gitu. Karena seenggaknya meskipun kita tidak tahu kronologisnya seperti apa kan, yang sosial tahu apa yang mereka tahu, Nusantara tahu bahwa kita merasa tertipu, itu aja. Mau tidak mau ya Pak Yana harus membuat suatu video klarifikasi dan minta maaf kepada Nusantara gitu loh, kepada rakyat Indonesia gitu. Karena kan ini memang benar-benar viral. Saya ada beberapa grup di kontak saya, semuanya membahas Pak Yana. Pak Yana siap lah, Pak Yana juara pokoknya. Pak Yana ya. Pak Yana soleh ya, semoga makin sehat, soleh, banyak rezeki dan keluarganya bahagia kembali gitu. Saya tidak tahu lah kronologisnya Pak Yana ada apa dan gimana, yang terpenting saya pun udah ke prank sama Pak Yana lah, nggak apa-apa. Pak Yana sehat, salam silaturahmi tilawang ini Pak Yana, hormat lah saya, mantap. Mudah-mudahan Pak Yana nggak gitu lagi ya. Kalau apa-apa tuh ngabarin ke keluarga tuh yang
Iya. jelas. Kalau ada suatu permasalahan mungkin diobrolkan yang bijaksana dan penuh rasa manusiawi lah, jangan kayak gini gitu loh. Ada yang mau diungkapin lagi nggak kira-kira tuh? Cukup lah kayaknya. Pesan buat viewers. Ya pastinya sih kalau misalnya setiap nonton video dari Lawang Geni dari awal sampai akhir, udah itu aja. Biar nggak salah kaprah. Ya, nggak salah paham ya, biar tidak salah paham. Itu sih intinya. Nah, Kang Baim. Ya mungkin dari kejadian dia ambil hikmahnya aja, mungkin itu aja lah. Banyak Kalau hikmahnya. kalau dari saya, ayo kita saling memaafkan satu sama lain, karena seenggak-enggaknya pun kan balik lagi, Payana kan manusia, kita pun manusia. Iya. Masa Allah pun tempatnya, ya kasarnya Allah pun kan pemaaf, pengasih lagi maha penyayang. Masa kita nggak sebagai umat manusia kesel? Saya pribadi pun ada kesel, cuman kan dibalik kekesalan itu ngapain kalau kita terlalu jauh ngejar tentang kekesalan saya terhadap Payana, ya ngapain? Nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada untungnya. Kita mencoba ikhlasin aja, kita coba memaafkan Payana, kita saling memaafkan ya. Jadi biar kita santuy lagi, mungkin Payana pun santuy lagi gitu. Jadi jangan saling menghujat, intinya itu aja nih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, Lawang Geni, saya mewakili ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena yang namanya orang tempatnya salah gitu. Apabila misalkan kata-kata saya, Kang Baim, Bang Hendra juga mewakili tim, banyak yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil positifnya, buang yang negatifnya, agar kita tidak salah kaprah, pikiran kita gak ngelantur gitu. Terus berbuat baik terhadap sesama, lantunkan asma-asma Allah agar kita terhindar dari segala tipu daya jin, agar terhindar dari segala mara bahaya. Apalagi sekarang bencana di mana-mana, mungkin itu teguran dari Allah agar kita terus ibadah, eling ke Allah, agar terus eling ke Allah, agar kita terus eling ke Allah gitu. Sholawat, istighfar, istighfar, perbaiki sholat, dan terus mendebarkan kebaikan di dunia ini, agar kelak di yaumil kiamah kita dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu aja ya. Ada lagi nggak kira-kira? Cukup ya. Oke, kameramen ada nggak? Sip, cukup. Oke, mungkin itu aja. Atas nama Eko Hendra mewakili tim Lawang Geni juga. Jangan lupa bantu subscribe, Like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.